segala sesuatu yang ditempeli Quran pasti dan wajib menjadi mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan produktif bersama Ika Armansyah kali ini berjudul Ramadan Bulan Iqdad, Jihad, dan Istishhad. Nasihat untuk pemuda muslim yang akan disampaikan oleh the one and only Ustadz Ari Surya Nugraha, dan sudah bersama kita sekarang bersama bulan Ramadan, Iqdad, Jihad, dan Istishhad. Nah, itu gimana itu maksudnya? Jadi kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Iqdad, bulan Jihad, dan Istishhad, dan bagaimana nasihat untuk para pemuda muslim di tengah bulan Ramadan ini, apalagi di tengah wabah? Ya, dari gambar di layar teman-teman sekalian, apa yang teman-teman bisa ambil atau bisa dapatkan? Ini nggak PSBB nih. Ini adalah fenomena yang terjadi di Masjid Istiqlal. Tentu fenomena ini sangat kita rindukan terjadi di tahun ini. Tapi apa boleh dikata, karena takdir Allah berkata lain, maka Ramadan tahun ini kita fokuskan kegiatan semuanya di rumah bersama keluarga dan kamar kos-kosan kita. Teman-teman sekalian, ada sebuah hadis yang seringkali hadis ini menjadi dalil bagi mereka untuk tidak produktif atau tidak banyak mengisi waktu mereka di bulan Ramadan dengan hal-hal yang membawa kemanfaatan. Dalam hadis ini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naumus shaim ibadah, ya, naumus shaim ibadah. Naum tidur, shaim orang yang berpuasa, ibadah ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Sementara di tema kita pada sore hari ini adalah Ramadan itu bulan Iqdad, bulan jihad, bulan istishhad. Nah, ini tiga kata ini merupakan kata kerja semua. Iqdad artinya persiapan. Jihad artinya sungguh-sungguh. Katanya Ferry. Artinya persaksian atau bulan kita menunjukkan segala sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berangkat dari hadis ini sepertinya kontraproduktif. Sepertinya akan sangat berbeda. Di hadis ini dikatakan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi di sisi lain di tema bahwa Ramadan itu adalah bulan jihad. Nah, ini seperti ada kontraproduktif, ada kontradiksi. Makanya teman-teman sekalian dalam memahami sebuah dalil atau sebuah hadis, ketika hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, bahkan bertentangan dengan fakta bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang justru kembali seperti namanya. Ramadan itu dari kata Ramadhan yarmudu Ramadana, artinya membakar, menempa, ya, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, itu biasanya ada proses penempaan atau ada proses pembakaran. Hari ini di zaman yang serba modern, sesuatu yang sangat bermanfaat dan dipergunakan oleh banyak manusia, itu pasti salah satu prosesnya adalah dengan proses pembakaran. Tadi kita melihat misalkan kayak Kak Galuh, setelah pulang dari tempat kerja mau menuju rumah, beliau menaiki mobil. Maka mobil itu pada awalnya adalah tumpukan besi saja. Tapi dengan proses pembakaran yang luar biasa kompleks, akhirnya besi itu memiliki nilai yang sangat mahal dan menjadi sebuah kendaraan yang memudahkan mobilisasi, bahkan membawa keluarga kemanapun kita inginkan. Laptop, handphone, jam tangan, dan semua yang kita pakai hari ini pasti melewati proses pembakaran itu. Makanya jika kita berangkat dari makna kata Ramadan, akar kata Ramadan yang artinya membakar, seharusnya Ramadan ini mampu membakar diri kita semua, menempa pribadi-pribadi kaum muslimin, agar setelah selesai Ramadan ini dia menjadi manusia yang sangat valuable gitu. Betul-betul memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah dan manusia. Makanya kalau kita melihat
makna kata Ramadan dengan hadis dhaif ini saja misalkan, tentu ini sangat bertentangan. Dan jika teman-teman melihat dalam fakta sejarah bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa besar justru terjadi di bulan suci Ramadan. Dan ini membuktikan bahwa Ramadan itu atau berpuasa itu tidak sama sekali mengurangi tingkat produktivitas kita sebagai seorang mukmin. Ramadan itu kan kata para ulama diisi dengan dua hal yang paling utama. Siang hari mereka shaim, mereka berpuasa. Yang kedua, malam hari mereka qaim, mereka qama yaqumu, qiyam. Mereka berdiri lama, tegak sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi siangnya mereka menahan diri, malamnya mereka sholat malam dengan berdiri lama. Nah, oleh karenanya tidak ada setiap jengkal pun kecuali semuanya bernilai ibadah. Dan untuk kita sebagai pemuda muslim, apalagi dalam situasi kondisi seperti ini, tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengembalikan semangat Ramadan ini ke dalam diri kita, berangkat atau bercermin dari apa yang terjadi atau beberapa peristiwa besar yang terjadi pada waktu-waktu yang lalu di bulan Ramadan. Ada 3 peristiwa penting, dan ini jawaban terhadap pertanyaan atau tema besar kita pada sore ini, yaitu Ramadan, bulan i'dad, bulan jihad, dan bulan istishhad. Yang pertama, peristiwanya adalah turunnya Al-Quran. Ya, Ramadan ini menjadi bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahkan nama Ramadan disebutkan spesifik di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, ya, tentang bagaimana kemuliaannya, karena di situ Allah tempeli Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka persiapan paling utama kita dan target utama kita sebagai pemuda muslim di bulan Ramadan tahun ini adalah bagaimana persiapan kita dengan Quran. Sekarang sudah di tanggal 7 Ramadan. Berarti kalau one day one juz, sekurang-kurangnya sudah masuk juz 7. Sudah masuk juz 7. Atau OTW menuju juz 8. Ya. Kalau kita melihat ayat yang dibacakan oleh teman-teman tadi, dan dibaca terjemahannya oleh Afif, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasul, dan Nabi Muhammad berkata. Dan Nabi Muhammad bersabda, Allah abadikan keluh kesah Nabi di sini. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan. Ramadan Allah sebutkan karena di dalamnya turun Al-Quran, maka Ramadan menjadi mulia. Maka kata para ulama, kalau umat ini mau mulia, kalau hidup kita mau dimuliakan oleh Allah, kalau rumah tangga kita ingin selamat, kalau belajar kita ingin berkah, kalau ilmu kita ingin manfaat, kalau pekerjaan kita ingin barokah, dan keluarga kita dijaga oleh Allah, apalagi dalam situasi seperti ini, di antara caranya adalah kembali kepada sumber kemuliaan. Kalau kita bersandar, teman-teman, kemuliaan itu kepada harta, harta itu akan habis, maka hilang kemuliaan kita. Kalau kita bersandar kepada jabatan, jabatan itu ada masanya, 5 tahun. 5 tahun pun banyak segala sesuatu yang terjadi. Itu pun belum tentu selamat, belum tentu selesai. Ada yang ketangkep KPK, ada yang meninggal dunia, ya, ada yang 2 periode tapi nggak ada perubahan dan sebagainya. Jadi semua itu kalau disandarkan dan dijadikan sebagai tolak ukur sebuah kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak akan kekal, bahkan cenderung bisa menghinakan. Tapi kalau kita sandarkan kemuliaan kepada zat yang maha mulia dan sumber kemuliaan yaitu Al-Quran, maka semuanya itu akan mulia. Contoh, Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia.
Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul. Al-Quran turun kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Jadi segala sesuatu yang ditempeli Quran pasti dan wajib menjadi mulia. Bahkan kota Mekah Al-Mukarramah yang dulu dikotori oleh 360 berhala di sekitar Ka'bah, Tuhan-Tuhan tandingan yang disembah selain Allah, turun Al-Quran padanya, maka Mekah menjadi tanah suci kaum muslimin. Maka, sebagai seorang pemuda muslim, di bulan Ramadan yang mulia ini, apalagi sudah masuk ke hari ke-7 di bulan Ramadan, harusnya kita menjadikan sebagai momentum kita bisa meningkatkan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi, i'dad kita, persiapan kita adalah bagaimana kita memperbaiki interaksi kita dahulu dengan Al-Quran. Sebagaimana peristiwa penting pertama yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu Al-Quran. Kalau kita come back to Quran, kalau kita jadikan Quran sebagai bukan sesuatu yang mahjuro, bukan sesuatu yang diabaikan, kita akan bisa menjawab pertanyaan orang kafir. Di ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Orang-orang kafir nanya, kenapa Quran itu Allah turunkan berangsur-angsur? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau kita pernah belajar dulu di musola dengan Pak Rifai dan Bu Hajaratna, kenapa Quran itu Allah turunkan berangsur-angsur? Dan ini pertanyaan orang kafir ya terhadap kita. Maka Allah bocorkan jawabannya. Kadzalik, demikianlah Allah jadikan linusabbita bihi fuadak. Yang pertama, supaya Quran itu menghujam dalam hatimu. Quran itu menghujam dalam dada-dada orang beriman. Makanya kalau di Quran itu benar-benar menghujam dalam dada orang-orang beriman, Quran itu bisa menjadi motor penggerak, bisa menjadi bensin yang menjadi sumber energi yang mampu menggerakkan kendaraan kita menuju sebuah titik perubahan. Maka tengoklah, orang-orang besar yang ada dalam Islam, semuanya menjadi orang-orang hebat yang tercatat namanya dalam tinta emas sejarah peradaban manusia karena mereka dimotivasi atau termotivasi oleh Al-Quran. Kita mengenal banyak superhero. Di dunia barat banyak sekali superhero dan sayangnya semuanya itu adalah imajinatif. Tidak ada dan hanya dalam khayalan saja. Tapi dunia mencatat dalam sejarah bagaimana orang-orang hebat dalam Islam mampu membuat dan mengukir sejarah peradaban manusia. Bahkan kemenangan demi kemenangan terjadi. Satu di antara banyak motivasi mereka, kalau kita baca biografi mereka secara utuh dan lengkap, benang merahnya yang wajib adalah mereka semua termotivasi oleh semangat Al-Quran. Yang kedua, warattalnahu tartila. Quran itu Allah turunkan berangsur-angsur agar kalian bisa membacanya dengan tartil. Menikmati setiap bacaannya, merenungi setiap maknanya, dan bisa mengambil hikmah dari yang kita baca. Makanya Quran itu tidak mungkin bisa menjadi motor penggerak, bisa terhujam dalam dada manusia kalau Quran tidak dijadikan sebagai hudan linnas atau hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, bagaimana Quran itu bisa menjadi petunjuk? So we must understand it well. Kita harus benar-benar bisa memahaminya dengan baik. Caranya gimana? Baca maknanya. Baca terjemahannya. Sisihkan waktu dari banyak waktu yang Allah kasih buat kita sehari. Selain kita mengejar target khatam Al-Quran, kita juga minimal paham apa yang kita bisa baca. Karena kalau kita baca dan sambil memahami, tentu energinya akan sangat besar dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk kita dalam memandang kehidupan ini, tentunya sebagai hamba Allah yang diberikan tugas menjadi pengelola bumi untuk bisa mendatangkan sebesar-besar manfaat bagi orang lain. So, dengan peristiwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, ada lagi peristiwa yang kedua, yaitu Perang Badar atau
the Battle of Badar, pertempuran Badar. Teman-teman sudah tahu sejarahnya seperti apa, 1.000 orang lawan 313 orang. 1.000 orang kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap melawan kaum muslimin yang langsung dipimpin Nabi. Bayangkan teman-teman, Nabi langsung memimpin pertempuran pertama, dan ini terjadi di tahun kedua Hijriyah. Dan ini terjadi di Ramadan pertama. Ketika Allah wajibkan Ramadan, Allah wajibkan 17 hari kemudian perang Badar. Masya Allah. Kalau naumus shaim itu ibadah, kalau tidurnya orang puasa itu ibadah, nggak ada perang Badar. Udah sahabat tidur aja di rumah. Sahabat banyak menghabiskan waktu dengan rebahan misalkan. Ya. Nah, saya garis bawahi di sini teman-teman, bukan berarti tidak boleh tidur. Bukan berarti di Ramadan ini tidak boleh tidur. Boleh, ya. Makanya kata para ulama membahas hadis ini, tidur orang yang berpuasa itu ibadah, itu tergantung dua kondisi. Yang pertama, tidurnya itu sebelum tidur itu ngapain? Kalau sebelum tidurnya itu dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah dan mungkin menguras tenaga dia, maka tidurnya itu, rehatnya dia itu bisa menjadi pahala untuk dia mengumpulkan energi. Setelah dia bangun, dia melanjutkan ketaatan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan sebelum dia tidur itu semalam dia qiyamul lail, kemudian lanjut sholat tahajud, kemudian sholat subuh, kemudian baca Quran, kemudian beberes rumah, kemudian masak, kemudian kerja dan sebagainya, kemudian duha. Ada jeda waktu sedikit jelang zuhur, badannya kayaknya capek banget, dan dia butuh diistirahatkan. Maka istirahatnya itulah menjadi ibadah. Karena apa? Sebelumnya ada amal soleh, dia istirahat sejenak, untuk setelahnya juga ada amal soleh. Paham ya? Jadi bukan sekedar tidur, tapi tidurnya direncanakan agar menjadi tenaga dalam beramal soleh. Yang kedua, tidur menjadi ibadah tergantung tidurnya sama siapa. Kalau tidurnya sama sesuatu yang halal, gitu ya, sama sesuatu yang boleh, ya pahala tuh. Tapi kalau tidurnya sama sesuatu yang haram, ya paham lah ya. Jangankan ibadah, dosa ya maksiat juga iya. Atau yang ketiga, motivasi tidurnya apa? Kalau tidurnya itu sepanjang hari Ramadan, tidaklah dia bangun kecuali saat sholat. Habis subuh tidur, bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi, bangun asar. Jadi hampir sepanjang Ramadan dia tidur. Ini tentu tidak sesuai dengan semangat Ramadan dan contoh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh terdahulu ketika dia menjalankan Ramadan. Justru di bulan Ramadan itu mereka bertempur. Justru di bulan Ramadan itu Allah wajibkan mereka berjihad. Ya. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah. Bayangkan antum, perang waktu itu panas di tengah padang pasir, ya. Di tengah kondisi yang sangat terbatas, persenjataan tak lengkap, musuh 3 kali lipat jumlah dibanding kita, dengan senjata yang sangat lengkap, Masya Allah. Antum kira-kira sebagai seorang sahabat kala itu, manusiawi kalau kita merasakan, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Sampai Nabi SAW dalam riwayat itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Hingga burdah beliau, surban yang menutupi lengan bahu beliau itu jatuh ke tanah. Sambil Nabi angkat tangan, Nabi berkata kepada Allah, berdoa, Ya Allah, sesungguhnya kalau engkau tidak menangkan kami hari ini, maka tidak ada satupun lagi orang yang akan sujud kepadamu. Nabi mengulang 3 kali doanya. Sampai Abu Bakar radhiyallahu an datang kepada Nabi SAW menenangkan Nabi. Dan Nabi dibisikkan oleh Abu Bakar, Ya Rasulullah, doamu akan dijawab oleh Allah. Ya Rasulullah, tenanglah, doamu akan dijawab oleh Allah. Bagaimana Nabi tidak khawatir karena orang beriman saat itu ya cuma 313 orang. Kalau terbunuh semua, tidak ada pertolongan Allah. Dan para sahabat kendor keyakinannya sama Allah, habis. Ya. Tapi bagaimana Nabi SAW mencoba memancing intervensi Allah, memancing pertolongan Allah dengan berpuasa, dan kita tahu doa orang berpuasa mustajab.
Yang kedua, di saat seruan jihad dikumandangkan. Inilah bulan jihad, bulan pertarungan. Ya, dan di Badar inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita, ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah bertemu hak dan batil dalam satu titik yang sama, maka kata Allah, pasti yang hak mengalahkan yang batil. Mau jumlahnya sebanyak apapun, jika sudah bertemu hak dan batil, maka hakul yakin dan sunnatullah, Allah menangkan yang hak di atas yang batil. Ketika mereka sudah face to face, teman-teman sekalian, ishad, bulan istishhad, bulan persaksian, di depan kita ada musuh, kita dengan kondisi pasukan yang sedemikian rupa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah doa itu dikumandangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertolongan dari Allah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu Muhammad memohon pertolongan kepada Tuhanmu Allah. Kemudian doamu dijawab, fastajaba lakum. Nah, itu saya bilang bahwa teman-teman sekalian, di antara kedahsyatan Ramadan ini adalah setiap doa kita mustajab. Apalagi nih hari Jumat, ba'da asar sampai jelang berbuka, waktu mustajab doa, maka berkali lipat ya mustajabnya doa kita pada hari ini insya Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fastajaba lakum, dikabulkan untukmu, anni mumiddukum, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, bi alfim, 1000 malaikat, minal malaikati murdifin, datang berombong-rombongan. Ya. Jadi Allah langsung menjawab doa Nabi dan Allah mengirimkan 1000 malaikat murdifin dalam kelompok-kelompok yang besar. Dalam riwayat datangnya 3 gelombang. Jadi gelombang pertama datang 1000, gelombang kedua datang 1000, gelombang 3 datang 1000. Jadi yang tadinya 300 lawan 1000 berbalik keadaan menjadi 4300 melawan 1000 orang. Masya Allah. Teman-teman sekalian, maka harusnya bulan Ramadan ini berangkat dari semangat Al-Quran yang kita terus baca, yang kita kejar targetnya setiap hari, bahkan menjadi ibadah paling utama selama Ramadan, yaitu mengisi waktu luang dengan Al-Quran, majelis ilmu, diskusi-diskusi yang baik, hal-hal yang positif. Juga kita harus bergerak. Bergerak untuk apa? Berjuang. Kita berjuang di rumah kita masing-masing. Kita berjuang di kamar kita masing-masing, dengan keluarga kita masing-masing. Untuk apa? Berjuang istiqomah di atas yang benar. Puasakan mata kita dari memandang yang tidak baik. Puasakan tangan kita untuk membuka sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau bisa selama puasa ini jangan terlalu banyak scroll Instagram, karena khawatir nanti kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Puasakan mulut tidak berkata yang tidak baik. Banyak diam kecuali berkata yang baik atau membaca Quran atau berzikir. Mempuasakan as-saum atau al-imsak, menahan diri dan menahan seluruh anggota badan kita untuk tidak melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa puncak dari Ramadan ini dan peristiwa besar ketiga terjadi di tanggal 20 Ramadan, yaitu Fathu Mekah. Ketika Quran menjadi motor, ketika sudah mampu menggerakkan kita untuk berjihad, maka Allah akan berikan kita kemenangan. Allah akan bebaskan kita dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan, sifat-sifat buruk yang bisa membinasakan, hal-hal yang tidak bermanfaat, dan Allah berikan kepada kita kemenangan. Wabil khusus dalam kondisi COVID-19, semoga di ujung Ramadan nanti Allah berikan kepada kita Fathu Mekah. Kalau Nabi Fathu Mekahnya saat itu pembebasan kota Mekah, dan Nabi jadikan kota Mekah sebagai pusat peradaban kembali. Kalau sekarang, semoga dengan akhirnya Ramadan nanti, Allah angkat wabah ini dari seluruh penjuru muka bumi, sehingga kita semakin bisa nikmat dalam ibadah, dan kita kembali bisa normal beraktivitas sebagaimana semestinya.
3 peran penting Quran, 3 peran penting Ramadan, 3 peran penting untuk pemuda, yaitu i'dad, jihad, dan istishhad. Jadikan Quran sebagai motor, bergerak dan berjuanglah, dan capailah kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sebagai materi pengantar, dan kita akan banyak diskusi setelah ini. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.